Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back to my channelnya Rano Tati ya. Channel membahas tentang motivasi untuk para teman-teman youtuber pemula semua. Baik kawan-kawan, meskipun kita tersenyum tapi ada raut-raut ya, raut wajah capek ya, raut wajah capek karena belum tidur ya, efek belum tidur. Terus ditambah lagi efek karena ini ada ada berita baru tentang ya undang-undang ya, tentang undang-undang pilpres jurnalisme berkualitas ya. Sebenarnya ini bukan berita baru lagi kalau menurut saya ya, karena saya itu ngebahas masalah ini itu di live streaming itu udah kurang lebih 3 mingguan yang lalu. Sampai sekarang itu tetap saya bahas dalam live streaming saya untuk memperingatkan teman-teman supaya teman-teman itu bisa memberikan supaya video-video yang sifatnya membangun dan mendidik ya di sana. Itu yang penting video ada manfaat, itu yang saya utarakan ke teman-teman semua ya di dalam sebuah video saya di live streaming ya. Padahal itu baru sedikit yang harus kita perhatikan, cuman itu saja yang saya tangkap dan cuman itu saja yang saya bagikan ke teman-teman. Dan kali ini di kesempatan kali ini kita akan sama-sama membacakan ya, apa sih gitu loh, dua hal yang diajukan ya untuk perundang-undangan pilpres ini. Dan ini sekarang masih direvisi karena ini ya, undang-undang ini memang sudah diajukan ke pihak YouTube, ke Google ya, bukan ke pihak YouTube ya, ke pihak Google. Dan dari pihak Google itu belum ditandatangani atau belum disetujui karena pihak Google pengen mengajukan atau membandingkan supaya itu bisa dirubah. Kemungkinan ada hal lain yang dipertimbangkan gitu loh. Karena kenapa? Banyak konten-konten kreator. Ini bukan masalah di YouTube saja. Ya, konten-konten kreator di TikTok, ataupun di Snack Video, ataupun di Facebook, ataupun di segala macam yang bersifatnya itu produk Google ya. Karena ini bakal banyak dampaknya gitu loh ya. Makanya pihak Google kemungkinan belum menyetujui, mungkin mereka bisa mempertimbangkan itu semua. Karena di Indonesia ini ya, penghasilan dari YouTube, dari TikTok itu sebenarnya sudah bisa mengurangi angka kemiskinan juga gitu loh. Karena kenapa? Orang yang dulunya mereka tidak bekerja, mereka bisa membuat konten, akhirnya mereka berpenghasilan ya, otomatis itu kan sudah mengurangi angka kemiskinan gitu loh. Mungkin itu pertimbangan mereka karena sudah banyak yang berpenghasilan gitu di YouTube. Nah, karena ini ada pengajuan perundang-undangan, makanya itu belum ditandatangani dan sekarang masih direvisi ya. Apa saja isi daripada perundang-undangan itu? Baik, kita akan bacakan ya. Ini ada 2 poin ya yang memang isi dari perundang-undangan itu. Tapi saya ngerokok dulu ya guys ya. Nanti teman-teman bisa kaji sendiri ya, teman-teman bisa kaji sendiri apa apa sih sebenarnya gitu loh isi dari perundang-undangan ini ya. Nah, sedangkan pilpres jurnalis berkualitas ini sebenarnya di Indonesia ini kan sudah ada undang-undang ITE untuk mengawasi gitu loh, untuk mengawasi sebuah media sosial atau berita atau platform yang memang memberikan berita ataupun ya yang berita-berita hoax. Mereka bisa memblokir gitu loh sebenarnya gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa ini Perpres kok bisa diajukan lagi untuk mengawasi platform mana saja yang bisa memantau gitu loh. Nah, baik, kita akan bacakan di sini ya. Karena saya bukan orang ahlinya di bidang undang-undang ya, ataupun di bidang politik atau segala macam. Saya bukan ahlinya, saya ini hanya orang yang tidak tahu berpendidikan sekolah, hanya seorang konten kreator. Saya hidup, belajar dan menjadi konten kreator gitu loh. Karena saya tidak pernah merasakan bangku sekolah. Kalau saya mau kerja di sebuah perusahaan yang memang itu, saya harus mempunyai ijazah, dan itu saya tidak mampu dan tidak sanggup gitu loh, karena saya tidak sekolah gitu loh ya. Kalau saya mau sekolah lagi, sekarang saya sudah tua, sudah jenggotan ya kan, itu nggak mungkin gitu loh ya. Nah, karena kenapa saya tidak sekolah ya, karena keterbatasan dulunya gitu loh ya, keterbatasan dulunya. Tapi saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa gitu loh, dengan adanya media sosial jadi kita bebas bersuara, kita bebas berkarya gitu loh. Akhirnya
kita juga bisa berpenghasilan di YouTube juga, dan itu juga sudah bersyukur lah, istilahnya kita sudah bisa mempunyai penghasilan tetap meskipun masih sedikit, ada yang 4 juta, ada yang 3 juta, kan itu sudah bersyukur gitu loh. Baik kawan-kawan, yang pertama ini akan kita langsung bahas ya. Yang pertama ini Draft Perpres ini telah ya, yang pertama ya, satu ya, berikut isi dan tujuan Draft Perpres jurnalis berkualitas. Satu ya, Draft Perpres ini telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers ya, Nini Rahayu, dan diajukan kepada Presiden Jokowi. Ya, ini sudah diajukan ya, Februari. Kalau kita mau baca semua ya repot gitu loh ya. Kepada Bapak Jokowi Februari 2023. Ini 2023. Dalamannya terdapat ulasan mengenai kerjasama antara platform digital dan perusahaan pers, serta tanggung jawab platform digital dalam mendukung jurnalisme ya berkualitas. Ingat, dalam mendukung jurnalisme berkualitas ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam Draft Perpres ini juga terdapat beberapa asas yang menjadi acuan seperti kedaulatan informasi ya, kedaulatan informasi, keberlanjutan, keseimbangan, kesetaraan, manfaat, transformasi, dan non diskriminasi ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan platform digital agar dapat mendukung jurnalisme berkualitas serta menghormati kepemilikan karya jurnalistik. Nah, kenapa? Ini sudah jelas ya, sudah jelas antara 1 dan 2 ini sudah jelas. Nah, makanya kemarin itu saya nge-live streaming, saya selalu menyarankan teman-teman, sejenis apapun konten teman-teman, coba masukkan di dalam sebuah video teman-teman itu. Ini khususnya untuk teman-teman pemula semua ya. Coba nanti teman-teman masukkan unsur-unsur yang memang bersifat membangun, sifatnya mendidik ya. Sifat membangun itu bukan dalam sekolahan aja ya. Sifat membangun atau mendidik itu bukan dalam sekolahan aja. Dengan kata-kata teman-teman yang sifatnya itu istilahnya kan memang membangun untuk orang banyak. Dengan orang menonton videomu, mereka merasa terbangun, mereka merasa ada hal positif yang mereka dapat, itu juga bermanfaat gitu loh. Intinya berikan video yang bermanfaat gitu loh ya, karena di sini itu udah jelas gitu loh. Tapi kita belum tahu juga ini nanti kapan disahkannya. Setidaknya ya, kita sebagai konten kreator baik di YouTube ataupun di platform manapun ya, kalau kita memberikan sebuah berita yang akurat, bukan berita hoax, kita masih punya kesempatan ya. Karena saya juga berharap gitu, saya juga berharap teman-teman itu tidak gampang termakan berita-berita hoax ya, berita hoax lah istilahnya kan. Karena sebenarnya ini cukup dengan undang-undang ITE aja gitu loh. Karena undang-undang ITE ini udah jelas gitu loh, siapa yang melanggar, siapa yang memberikan berita hoax, ataupun siapa yang membenci ataupun ada ujaran kebenci, itu sudah bisa ditindaklanjuti sebenarnya gitu loh. Sebenarnya itu pengawasannya sudah bagus, tapi ini kan ada pengawasan baru lagi platform-platform tertentu gitu loh, dan harus ada izin juga gitu di dalam perundang-undangan ini. Makanya ini sebenarnya untuk kita konten kreator ini nanti kalau memang ini disahkan ya agak ribet juga gitu, karena seharusnya kita itu bebas berkarya gitu loh. Kita itu bebas berkarya dan kita bebas mengeluarkan suara. Yang penting kita mematuhi pedoman komunitas. Pedoman komunitas itu apapun di dalam platform manapun, biasanya itu kan ada peraturan gitu loh. Peraturannya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh seperti ini ya. Yang penting kita sebagai konten kreator, kita ikutin aturan itu gitu loh. Kita jangan melanggar. Kalau kita melanggar dan konsekuensinya kita sebagai konten kreator itu sudah jelas gitu loh ya. Platform kita itu akan hilang, ataupun media sosial kita itu bakalan ditutup. Itu udah jelas sebenarnya gitu loh ya, kalau kita masih melakukan pelanggaran itu sebenarnya. Tapi karena ini kita harus ada persetujuan dan kita masih harus dipantau lagi ya, saya juga agak gimana gitu loh ya, karena kita ini sebagai konten kreator yang kecil, kita juga masih berjuang, kita juga masih berharap gitu loh, kita masih bisa
masih bisa berkarya dan kita masih bisa bekerja sama dengan YouTube, ataupun kita masih bisa menjadi partner YouTube, masih bisa menghasilkan uang gitu loh. Karena saya tidak memungkiri gitu, saya tidak memungkiri dengan adanya platform YouTube ataupun TikTok ataupun Snack Video ya, tidak sedikit lagi masyarakat Indonesia ini yang sudah berpenghasilan dari platform-platform tersebut gitu loh ya, ataupun media-media sosial tersebut gitu loh. Itu udah luar biasa menurut saya gitu loh ya, itu sudah luar biasa. Dan saya yakin dengan adanya platform-platform seperti ini, itu bukan tidak sedikit lagi gitu loh, tidak sedikit lagi itu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Karena belajar dari pengalaman kita yang sudah ya, 3 tahun yang lalu kita itu banyak yang dirumahkan bekerja gitu loh, bahkan ada yang sampai di PHK karena masa pandemi. 3 tahun kita masa pandemi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, dengan adanya platform itu mereka masih bisa, yang sudah terjun di dunia YouTube mereka masih bisa mendapatkan penghasilan. Itu sebenarnya udah luar biasa gitu loh ya, menurut saya. Dan mungkin menurut teman-teman konten kreator yang lain mungkin ada yang sependapat, mungkin ada yang tidak gitu loh. Tapi yang jelas ya, sekali lagi intinya apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat ya, kita harus tetap berkarya. Berikan karya terbaikmu, berikan karya-karya yang memang berkualitas. Berkualitas itu bukan berarti peralatan bagus ya, bukan berarti teman-teman harus menggunakan peralatan yang lebih canggih, bukan itu sebenarnya. Tapi di dalam sebuah video itu apabila ada unsur-unsur yang memang sifatnya membangun dan itu memberikan edukasi dan itu memang sifatnya mendidik, maka itu juga berkualitas kalau menurut saya gitu loh ya. Kalau menurut saya, karena semua konten kreator yang saat ini beda lagi dengan artis ya, beda lagi dengan artis. Karena kalau memang kelas artis, mereka sudah mempunyai modal ya. Kalau untuk kita seorang konten kreator yang di bawah, yang menurut saya bukan kalangan artis, kita itu memulainya dari nol ya, mulainya dari nol. Dan latar belakangnya itu semua berbeda. Ada yang dulunya dia kerja di sini, ada yang dulunya bekas karyawan di sebuah perusahaan, ada yang dulunya hidupnya hanya di jalan, dan dulu adanya mungkin seorang pemulung, dan dulu mungkin mereka itu seorang kuli bangunan. Dengan adanya media sosial ini mereka bisa mendapatkan hasil. Itu sudah luar biasa. Makanya sekali lagi buat teman-teman, jangan malu untuk berkarya. Tunjukkan karya terbaikmu, karena kesuksesan itu bisa lewat manapun, lewat media sosial manapun. Sekali lagi saya tegaskan kepada teman-teman, belajar dari pengalaman 3 tahun yang lalu. Di tahun 2024 dan tahun 2025 ataupun tahun-tahun yang akan datang, kita itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi dengan negara kita, dengan hidup kita sendiri ya. Kalau kita sudah bisa belajar dari pengalaman yang lalu, setidaknya kita sudah bisa mempersiapkan diri. Kalau hal buruk itu memang terjadi, atau memang ada hal buruk yang menimpa negara kita lagi yang kayak kemarin, itu adalah suatu musibah. Setidaknya kita bisa berkarya melalui media sosial. Itu saja sih sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman semua, terus berkarya, tetap semangat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka ya, saatnya kita bebas untuk berkarya. Semangat dan semangat ya, jangan menyerah. Oke.